Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Saya nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Cica Rani, saya absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Nabil Jaki, absen 22. Perkenalkan, nama saya absen 19. Perkenalkan, nama saya Almeida Zulaini, absen 4. Perkenalkan, nama saya Siti Zara Fadila Tunisa, absen 29. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Tentang regional fauna dunia dan Indonesia. Konservasi Taman Nasional dan Cagar Alam Indonesia. Regional fauna di dunia. Wilayah persebaran fauna pertama kali diperkenalkan oleh Carter tahun 1858 dan kemudian dikembangkan oleh Huxley tahun 1868 dan Wallace tahun 1876. Fauna dari bahasa Latin atau alam hewan artinya adalah khazanah, segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Nabatah, alam hewan dan bentuk kehidupan lain seperti fungsi dalam suatu kesatuan disebut biota. Ada beberapa faktor alam yang mempengaruhi persebaran fauna di dunia yang bersifat menghambat, yaitu faktor-faktor fisik yang berhubungan dengan keadaan di bumi, misalnya Perairan adalah sungai, danau, laut. Daratan, gunung, lembah, jurang, padang pasir. Iklim, suhu, tekanan darah, kelembapan. Paleartik, kawasan persebaran fauna meliputi bagian utara benua Asia dan Eurasia, Himalaya, Afghanistan, Persia, Afrika, Inggris, dan Jepang. Beberapa jenis fauna yang hidup jenis fauna yang di wilayah Paleartik antara lain tikus, bison, landak, menjangan kutub. Nearktik itu Nearktik, kawasan ini meliputi daerah Paleartik, yaitu meliputi seluruh Amerika Utara, dataran tinggi Meksiko dan Greenland. Beberapa jenis fauna khas wilayah Nearktik antara lain tupai dari Amerika Utara, burung biru, salamander, dan mockingbird. Etiopian. Persebaran fauna Etiopian ini meliputi daerah Afrika sebelah selatan, Gurun Sahara, Madagaskar, dan wilayah Arabia bagian selatan. Wilayah Etiopian ini memiliki kurang lebih 160 vertebrata darat dan memiliki beberapa fauna khas. Fauna khas di wilayah daratan Afrika yaitu ada gajah, singa, jerapah, dan zebra. Oriental. Wilayah persebaran fauna oriental meliputi seluruh Asia Tenggara dan Selatan termasuk Indonesia bagian barat. Kondisi lingkungan fisik wilayah oriental cukup bervariasi. Sebagian besar beriklim tropis sehingga banyak terdapat hujan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Beberapa fauna khas yang hidup di wilayah oriental antara lain orangutan, monyet, badak berculan hatu. konservasi. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keragaman genetik di dalam suatu spesies. Ada 3 tujuan konservasi sumber daya alam. 1. Menjaga keberlangsungannya proses ekologis dan sistem kehidupan. 2. Menjaga keanekaragaman genetika flora dan fauna. 3. Menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Baca Lut. Cagar alam merupakan kawasan alam yang kondisi alamnya mempunyai kekhasan jenis flora tersendiri. Dengan demikian menjaga keberlangsungan kehidupan tumbuhan secara alami. Perlu adanya
penelitian lewat cagar alam. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 100 cagar alam, mulai dari cagar alam hutan pinus di Aceh sampai cagar alam pegunungan Fak-Fak di Papua Barat. Berikut adalah beberapa daftar cagar alam beserta jenis flora yang dilindungi. Pulau Bokor, lokasi di DKI Jakarta. Flora khasnya melinjo, ketapang, asam. Pulau Obi, lokasinya di Halmahera Selatan. Flora khasnya kayu merah, matoa, nyato. Pegunungan Arfak, lokasi di Jayapura. Flora khasnya berbagai jenis anggrek. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kesyarani akan menanyakan, sebutkan tempat di Indonesia yang dijadikan sebagai kawasan konservasi flora. Tempat di Indonesia yang dijadikan sebagai kawasan konservasi flora itu ada Bengkulu, yang melindungi Anastasia Arnoldi. Ada di Cibodas, di kaki Gunung Gede di bawah Provinsi Jawa Barat sebagai kawasan hutan cadangan dan wisata alam. Dan ada di Penanjung, Pantai Pengandaran di Provinsi Jawa Barat dimanfaatkan sebagai hutan pantai. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Siti Zara Fadilatulnisa. Mengapa konservasi perlu dilakukan? Karena konservasi sangat diperlukan dalam menjaga kelestarian flora fauna dan ekosistem di Indonesia. Banyak flora, fauna, dan ekosistem yang terancam kepunahannya akibat aktivitas manusia. Saya Ahmad ini ingin menanyakan apa yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di dunia. Faktor elevasi yaitu faktor tinggi rendahnya tempat di permukaan bumi, faktor kesuburan tanah, faktor iklim, faktor biologis yaitu hewan, manusia, dan tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan biota? Biodata merupakan hewan-hewan yang hidup di perairan seperti laut, contohnya ikan badut. Jelaskan pengertian dari pelestarian. Pelestarian secara umum diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan melindungi, merawat, dan mengembangkan suatu objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan, biasanya berupa hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Saya ingin bertanya, identifikasi faktor-faktor fisik yang berhubungan dengan keadaan bumi yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yaitu suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Faktor topografi meliputi ketinggian dan kemiringan lahan. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.